Oke, ini yang terakhir. Saya ngebut dalam waktu 15 menit. Supply chain. Ada yang tahu nggak supply chain apa? Ya. Kenapa penting, Mas? Apa hubungannya sama kepengusahaan? Iya, karena orang banyak punya produk, nggak bisa ngejual. Punya produk, ngejualnya harus mahal karena rantai pasoknya flow-nya jelek. Kenapa kita kalah paculnya lebih mahal, lebih murah pacul Vietnam daripada pacul dari Jawa Barat? Karena supply chain kita mahal, bener nggak? Dan itu jadi salah kan ya? Jadi salah. Oke, supply chain and entrepreneurship. Tenang, bahannya pasti saya kasih. Ada pertanyaan, boleh tanya di grup. Oke, next. Supply chain itu tadi ini ya, dia itu dari organisasi mengumpulkan resources, teknologi, sampai akhirnya terjadi distribusi ya dari hulu ke hilir ya. Jadi banyak mulai dari procurement kan, pengadaan dari mulai pengadaan barang ya kan ya, warehousingnya juga termasuk ya, juga sampai akhirnya barang itu tiba ke penerima si pembeli ya, itu namanya supply chain. Awalnya transportasi, lama-lama naik jadi logistik, distribusi, lama-lama ekosistemnya namanya supply chain. Dari hulu ke hilir. Kalian jangan ngomong lagi logistik, kalian udah keren. Supply chain gitu. Udah lebih canggih. Oke, next. Entrepreneurship itu dekat dengan supply chain. Kenapa? Karena namanya bisnis itu sangat terkait oleh supply chain. Ya, jadi mulai ada dari prosesnya itu dari procurement, manufacturing, logistik, distribution, terus berikutnya sampai ke retail dan reverse logistics. Ada yang tahu reverse logistics nggak? Ini proses supply chain. Retur, barang rusak pengembalian, jago. Next. Supply chain dan entrepreneurs are closely intertwined and have significant impact of each other. Kenapa? Karena supply chain itu yang mendukung infrastruktur dari kegiatan entrepreneurship bisa sampai kepada pembeli. Itu sangat-sangat penting. Ini yang paling bawah nih, kata kunci. Yang bawah ini. Ya. Ini kata kuncinya. Next. Ya, hubungannya ini adalah tentunya dengan supply chain ini kita lebih memahami juga sebenarnya kesempatan ada di mana. Tahu nggak gini? Kan saya kan nganterin barang ya, nganterin barang. Terus saya lihat gitu, kenapa kalau nganterin barang di daerah tertentu, barang A ini lebih digemari, barang B lebih digemari di daerah lain. Akhirnya memberikan opportunity kan buat pengusaha untuk arti kita bisa buat bisnis ini di tempat ini, buat bisnis ini di tempat yang B. Jadi supply chain itu memberikan kita kesempatan. Sehingga kita memahami bisnis apa tadi yang harus kita buat, layanan apa yang harus kita buat. Begitu. Ya. Nanti supply chain design dibaca aja. Kalau belum mengerti tanya saya. Karena itu agak sedikit complicated. Next. Dan kalau berbicara supply chain, itu termasuk juga kalau kalian buat usaha dalam pemilihan supplier-supplier kalian. Buat baju ya. Kalau Mas ini mau buat bisnis apa? NFB, makanan apa minuman? Makanan apa? Nasi bakar. Artinya kan ada supplier bahan mentahnya kan? Nah itu bagian dari supply chain juga. Begitu Mas harus milih supply chain siapa vendor yang memberikan harga terbaik. Terkadang sih harga terbaik juga tidak bisa kita pilih tergantung duit kita berapa ya. Kadang-kadang kita mau beli yang murah itu minta DP di depan kan. Ya tapi kan supply chain itu menolong kita untuk memilih siapa vendor kita untuk membuat makanan produk kita itu. Begitu. Next. Sama. Supply chain itu membantu kita untuk memperbesar dan menumbuhkan perusahaan kita. Next.
Siapa yang sudah punya usaha sekarang? Belum ya? Siapa yang mau buat perusahaan dalam waktu 3 bulan ini? Belum. Belum ya? Mungkin sesi berikutnya bisa ada ya. Nah, hal yang mesti kalian baca nanti ini ya, pelajari adalah risk management. Mau buat usaha itu perlu memperdalam risk management. Risk management itu akan juga memberitahu kalian siapa kompetitor kalian, kemungkinan kedepannya seperti apa usaha kalian, juga hal-hal penting lainnya. Risk management nanti bisa dicari sih informasinya gampang. Next. Next. Pusing ya? Enggak. Supply chain itu tidak sulit. Karena kalian masih dalam entrepreneurship 101. 101. Yang kalian harus pahami tentang supply chain adalah bahwa itu mendukung bagaimana produk kita bisa diterima. Satu. Bagaimana bisnis kita itu mendapatkan supplier yang terbaik. Karena kita lihat mungkin pengantarannya kepada kita lebih efisien dan lain-lain. Contohnya begini. PD pasar di Bogor kan perlu cabai. Ya kan ya? Dia perlu vendor kan? Nah, dia ngambil tuh dari Lampung. Saya bilang sama dia, ngapain beli cabai dari Lampung? Kan mahal logistiknya. Pakai nyebrang laut. Itu karena pengaturan supply chain-nya itu, pendataan vendornya itu kurang lengkap. Harusnya kan dia beli dari Jawa Tengah. Sedangkan di Jawa Tengah kemarin waktu itu terjadi cabenya dibuang-buang. Karena tidak ada yang beli. Nah, itu masalah supply chain. Antar off-taker tuh off-taker kan ya. Off-taker tuh yang beli. Nanti kalau kalian mau produk siapa off-takernya kalian harus jawab saya. Kalau saya tanya mbak off-takernya siapa? Ya, jangan lagi buyer gak keren. Off-taker. Siapa off-takernya? Dan siapa yang ngejual? Dan juga harus diperhatikan timelinenya. Jadi pengusaha itu dibilang mudah sekali juga tidak. Dibilang susah sekali juga tidak. Semuanya ada susah, sedih, gampang, dan sulitnya. Tapi saya yakin percaya semua orang itu bisa jadi pengusaha. Ayah saya itu dulu pekerjaannya tentara, bisa jadi pengusaha. Jadi kalian pun sudah belajar soal entrepreneurship hari ini, saya rasa memiliki modal lebih daripada orang-orang zaman dahulu yang susah dapat informasi, tidak ada Google, tidak ada ChatGPT, dan tidak ada kelas-kelas seperti ini. Saya ingat waktu kita kick off launching UGM Planners pertama, yang tadi mas yang coklat ya? Yang coklat, dia bilang apa? Bersyukurlah kalian, zaman saya tidak ada hal-hal seperti ini. Gak bisa ketemu semua CEO, gak bisa gampang dapat data, gak bisa ngobrol langsung dengan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk berbagi tentang usaha. Jadi saya ingat banget kata-kata dia, karena dia duduk di depan bareng saya kan Pak ya. Saya masih mas tersebut sama satu lagi Ibu Elis dus-dusan ya. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dalam hidup saya belajar kesempatan yang sama tidak pernah datang 2 kali. Akan ada kesempatan yang lain tapi tidak akan ada kesempatan yang sama. Saya umurnya sudah setengah abad dan selama umur saya setengah abad ini belum pernah saya kedatangan kesempatan yang sama 2 kali. Tapi kedatangan kesempatan yang lain memang ada. Dan satu lagi, kesempatan itu tidak selalu datang, jadi buatlah kesempatan itu. Rebutlah kesempatan itu sehingga kalian ini menjadi individu-individu yang memberikan nilai tambah. Itu saja dari saya ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di grup. Paper yang saya minta untuk kalian berikan minggu depan adalah jumlahnya masih sama. Saya tidak usah terlalu pendek, terlalu panjang. Kalau saya kasih jumlah kata-kata juga kalian pusing. Saya minta kalian, walaupun belum punya bisnis, coba kalian membuat kepada saya cerita tentang bisnis kalian. Boleh itu masih angan-angan, tapi bilang bisnis saya adalah bisnis ini.
tentang ini, tujuan bisnisnya apa, impactnya apa. Jadi value-value, elemen-elemen entrepreneurship itu kalian pakai untuk tulisan kalian kepada saya. Due date-nya kan kita ketemu tiap hari Jumat. Hari Jumat juga tolong diberikan kepada kami. Ya, via email ya. Ada emailnya kan, nanti kalau nggak ditulis lagi deh emailnya yang mana. Waktu itu emailnya ada ya Pak ya? Saya lupa namanya apa. Nanti tolong ditaruh di grup deh Loretta. Itu aja. Jadi jangan, kalau cerita entrepreneurs adalah ini, itu kan kalian tinggal contek tulisan saya. Tapi coba kalian itu pura-puranya ataupun beneran nggak apa-apa. Mempergunakan informasi tadi baik tentang entrepreneurship dan ada juga value tentang supply chain-nya dipakai untuk paper kalian. Saya tidak ada quiz. Menurut saya quiz itu nanti bagian tim yang lain. Saya hanya melihat paper. Karena dari situ saya bisa melihat apakah kalian memiliki passion untuk mengikuti kelas UGM Planners ini. Dan apakah kalian memang juga fokus untuk memang ingin mendalami tentang entrepreneurship. Ya, itu aja dari saya. Sebelum saya tutup, ada 1 menit, ada yang mau nanya? 1 menit? 2 menit deh. Ada yang mau tanya, Mas ini udah ngantuk soalnya. Mas pakai minum atuh. Sampai rambutnya udah agak turun tuh keritingnya. Ada yang mau tanya? Ya monggo Mas. Very good question. Kalau saya biasanya melakukan survei dari lingkar orang yang saya kenal dulu. Terus saya melakukan survei dengan orang-orang yang menjadi target market saya. Baik itu saudara, pasti kan ada tuh, saya kejar. Teman saya kuliah, teman saya di mana, saya akan buat survei. Terus saya buat trial project error. Produk itu suruh mereka coba. Kayak saya ini kan lagi kerjasama dengan Mami Toko. Ada yang tahu Mami Toko nggak ya? Mami Toko, Ibu Desire Tarigan. Maminya Bams. Bams Samson tahu nggak penyanyi? Maminya kan Mami Toko Desire Tarigan. Kita lagi buat produk namanya Mami Toko Big. Nah kita lagi buat kaosnya nih. Pakai lukisan dia. Dia jago lukis. Saya buat beberapa pakai lukisan dia. Saya minta mereka pilih yang mana-mana yang ibu-ibu yang mau beli kaos harganya 300-400 ribu. Kaosnya harganya 300-400 ribu nih. Begitu kok ini kan 150 ribu. Agak lebih murah dikit. Karena nggak ada lukisannya Ibu Desire. Tapi ini 150 kita jual. 150 ribu. Karena ini kaosnya kualitasnya bagus. Bagus nggak Mbak kualitasnya? Coba dipegang dulu Mbak yang ini. Kaosnya bagus nggak? Bagus ya? Terpaksa bagus takut diminta kembali kayaknya. Tapi lakukan survei itu. Dan yang ketiga juga lakukan pembelajaran melalui data. Kalau saya biasanya saya Google, saya cari di mana dari banyak informasi yang ada untuk saya baca. Dan saya buat matriks. Dan saya buat progressing. Coba ini begini, coba gini. Ntar perbaikin, kasih lagi. Yang udah ada perbaikannya, dapat lagi feedbacknya. Jadi hal itu kita lakukan. Sekarang mau buat produk apa? Belum terpikirkan. Oke, fashion, makanan, kira-kira groupingnya? Aksesoris, produk makanan ya. Oh, oke. Oh, tote bag. Persaingannya ketat tapi itu marketnya bagus. Marketnya banyak. Sesuatu yang hubungannya dengan perempuan marketnya besar. Ya, karena yang suka belanja itu mama-mama. Ya, itu mesti diingat. Ya, jadi itu marketnya besar. Nah itu dipelajarin market siapa yang besar. Tapi harus sesuai dengan passion kalian, jangan dipaksakan juga. Dan makanan itu selalu laku, tapi sekarang orang lagi concern oleh makanan yang sehat. Tapi kalau makanan yang terlalu sehat di Jogja saya rasa marketnya belum terlalu besar. Kalian harus pergi ke Bali atau ke Jakarta. Jadi harus belajarin hal seperti itu. Kalau makanan yang terlalu sehat saya rasa market di Jogja itu masih belum terlalu luas.
Begitu. Tapi bisa kalian operate dari Jogja juga dikerjakan di Jakarta, di Bali kan juga bisa begitu. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi harus dilihat tuh dari banyak sisi. Ya, kalau ada pertanyaan lebih lanjut tanya aja, pakai pointers. Saya selalu meminta teman-teman ini bertanya di grup sehingga orang lain mungkin yang punya pertanyaan yang sama bisa terjawab begitu. Daripada kadang-kadang nanya satu-satu kan via WA ke sini, WA ke sini. Saya anjurkan kita kan satu keluarga besar. Tanyakan saja di grup biar nanti kita juga bisa kasih feedback di grup. Ya. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah, ada kekurangan, mohon ditanyakan kembali. Sukses, maju terus. Sampai jumpa di session kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.